Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Pancasila dalam sejarah bangsa. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI atau lembaga badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Bahkan, pada awal era reformasi 1998, muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Selanjutnya ada nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Budaya juga merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Definisi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan negara Indonesia yang memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi sendiri merupakan proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Menurut J.W.M. Baker, menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan juga self-expression. Akulturasi merupakan perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Adapun hal-hal yang terjadi di dalam akulturasi meliputi substitusi, yakni penggantian unsur atau kompleks yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. Sinkretisme merupakan percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Kemudian ada adisi, yakni tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Kemudian ada originasi, yang merupakan tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Dan yang terakhir ada rejeksi, yakni perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau berangkat kebangkitan. Yang kedua ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa, karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Adapun nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Yang ketiga ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh von Saint-Exupéry bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, yakni jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, menurut Bakti. Kemudian yang kelima ada Pancasila sebagai perjanjian luhur, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara
atau Political Consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Kemudian ada perumusan dan pengesahan Pancasila. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal atau disebut juga dengan pembukaan hukum dasar ini di kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Pada 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia, yakni PPKI. Kemudian ada panitia yang rencananya akan dilantik pada 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia akan dimerdekakan. Kejadian jatuhnya bom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 lalu belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluh lantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah itu memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwakilan sekutu termasuk Indonesia. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional, sehingga para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting, yaitu dengan melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka tentunya disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia segera diproklamasikan secepatnya, karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam istilah pemuda pada waktu itu bisa diartikan sebagai mengamankan. Akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana teks kemerdekaan itu didiktikan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari dan diketik oleh Sayuti Melik. Sehingga rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik pada saat itu yang berubah. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang pada saat itu menemui Bung Hatta dan mempertanyakan tujuh kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini tentunya ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya tujuh kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi 58 Pancasila. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan ini tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Adapun peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan ini diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi tentang perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan PAP nomor 9 MPRS 1966 pada 21 Juni 1966. Sehingga status Super Semar menjadi berubah, yang mula-mulanya hanya sebuah surat perintah Presiden, kemudian menjadi ketetapan MPRS. Setelah menjadi Presiden, Soeharto mengeluarkan Impres nomor 12 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila yang sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian ada dinamika Pancasila setelah kemerdekaan. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Lalu, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Dan pada masa pemerintahan era 67 reformasi, ada kecenderungan para penguasa yang tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ini ditinggalkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Bangsa dan negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, dan aspirasi politik. Sehingga bangsa ini secara sederhana dapat disebut dengan masyarakat multikultural. Multikultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kederajatan. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar negaranya. Pembentukan Pancasila tersebut tidak terlepas dari sejarah kerajaan yang ada di Nusantara dari zaman Hindu, Buddha, dan juga Islam. Sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu dengan berbagai cara dan bertahap. Sehingga sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lahirnya Pancasila. Penjajahan Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944 dengan cara membentuk BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Namun, akhirnya bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang atas sekutu dan akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dengan cara dan perjuangannya sendiri. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Okta, silakan. Suaraku terdengarkah? Iya, terdengar. Tadi kan ada bahas Orde Baru tuh. Nah, aku mau tanya apa yang melatar belakangi Orde Baru dan apa sih keberhasilan dari Orde Baru tersebut? Baik, pertanyaannya saya tampung dulu ya. Selanjutnya, Sania. Terima kasih atas kesempatannya izin bertanya. Tadi kan di dinamika Pancasila setelah kemerdekaan ada penataran P4 di zaman Presiden Soeharto. Nah itu P4 itu bisa dijelaskan nggak itu apa dan apa dampaknya ke Pancasila? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Octavia. Orde Baru merupakan sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Rezim ini berawal dari kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto pada 30 September 1965 yang melatar belakangi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan waktu itu.
Setelah berkuasa, Orde Baru berhasil mencapai beberapa keberhasilan, antara lain: 1. Stabilitas politik dan keamanan nasional terjaga dengan baik. Lalu perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat, terutama pada era 1980-an. Yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan dilakukan secara masif. Lalu program transmigrasi berhasil mengurangi tekanan penduduk di Pulau Jawa dan meningkatkan produksi pangan di daerah-daerah terpencil. Apakah sudah terjawab, Octavia? Sudah, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Pertanyaannya, pada dinamika Pancasila setelah kemerdekaan ada penataran P4 di zaman Presiden Soeharto. P4 itu apa dan kenapa bisa berdampak pada Pancasila? Jawabannya adalah, untuk semakin meneguhkan kekuasaannya, Soeharto dan rezimnya berupaya menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh diganggu-gugat. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menyusun pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disebut dengan P4. Kenapa bisa berdampak pada dinamika Pancasila? Karena penataran P4 berbentuk sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Apakah jawaban tadi sudah jelas? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau Sudah tidak cukup jelas. Kalau tidak ada, maka akan saya akhiri diskusi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.